Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Para ikhwan, akhwat, udah ada ya ibu-ibu? Khususon Sahibul Bait Pak Jumroni, belasan aja Pak, giliran lagi Bapak yang nikah. Ada. Sini ya. Nggak apa-apa ya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini, walaupun undangannya jam 10, tapi karena memang disiplin ikuti imam nih atau bahkan sangat disiplin, jam 9 sudah dimulai. Alhamdulillah. Para ikhwan, majlis ini adalah saya anggap majlis wali. Karena apa? Ini ada hubungannya dengan nikah. Betul nggak Pak? Nah, memang walimah ini kemarin di Pasar Kemis saya sebutkan, dalam tradisi sebelum Islam ada 5 walimah yang kemudian oleh orang-orang ya yang rasa ingin mengembalikan Islam semurni-murninya, kelima walimah ini dibabat habis. Di antara kebiasaan sebelum Islam, walimah itu adalah walimatul khitan. Ada juga walimatus safar. Jadi kalau mereka selesai dari bepergian, mereka mengadakan walimah. Atau ada walimah selesai membangun rumah. Kebiasaan orang Arab sebelum Islam. Nah, kemudian walimah karena meningkatnya atau adanya nikmat yang diterima oleh anak yang menjadi keluarga dari keluarga itu. Ini mereka mengadakan walimah. Nah, di antara walimah itu yang kemudian dilestarikan adalah walimatun nikah. Walimah adalah arti aslinya makanan yang dibuat untuk acara tertentu. Jadi walimah itu identik dengan makan-makan. Kalau tidak makan, tidak walimah. Ini jelas ada makanannya kan? Bau kok. Maka nanti juga para hewan jangan pulang dulu sebelum makan. Kalau belum makan, ya berarti belum mendatangi walimah. Nah, walimah yang kemudian dilestarikan bahkan dijadikan sebagai syariat adalah walimatun nikah. Yang udah berapa hari Tem kamu nikah? Sebulan. Ya, nggak apa-apa. Karena memang walimah ini penting sekali. Para ulama membagi-bagi hukum mendatangi walimah ini minimal ada 4. 1 wajib.
harus datang, tidak datang dosa. Yaitu ketika walimah itu hanya dapat berlangsung dengan kedatangan kita. Kalau walimah ini tidak datang, kita tidak datang di walimah, kok tidak bisa berlangsung, maka ketika kita tidak datang, dosa. Misalnya saya diundang, ini acara, kalau tidak ada saya, itu tidak berlangsung, maka saya wajib datang. Kemudian mustahab, sunnah, ketika walimah tadi bisa berlangsung tanpa kehadiran kita. Ini kalau dilihat dari segi hukum ya, bukan sunnah mengikuti Rasulullah. Kalau mengikuti Rasul jelas sunnah. Jadi seandainya ada walimah tanpa kehadiran kita tetap berlangsung, maka kehadiran kita di walimah itu hukumnya berarti Pak Eri? Sunnah atau mustahab. Ya, itu. Nah, kemudian yang ketiga, mubah. Artinya kehadiran kita dan juga tidak kehadiran kita, walimah tetap bisa berlangsung. Nah, kemudian ada lagi makruh. Yang keempat, apabila di dalam walimah itu memang dilakukan hal-hal yang dihukumi makruh. Paling banyak orang menghukumi makruh kalau di Indonesia ini apa ini? Ya, yang ikhtilaf yang dihukumi makruh, rokok. Nah, ya itu walaupun ini juga banyak sekali hukumnya ya. Yang katakan wajib merokok, ada loh, guru saya bilang wajib merokok, ada yang haram ya, ada yang sunnah merokok, tetapi rata-rata makruh. Jadi misalnya di majelis ini orang pada merokok semua, wah saya datang nanti bisa jadi penyakit, udah jangan datang, saya malah mempengaruhi kesehatan saya. Lebih baik saya tidak datang. Tuh. Nah, yang terakhir, yang berapa tadi? Kelima, haram. Apabila di dalam walimah itu terdapat acara-acara yang haram, misalnya minum minuman keras. Ada nggak walimah yang gitu? Ada. Keplek, ngerti keplek? Bukan gaple, bukan. Main kartu, judi itu banyak keplek. Ya itu. Nah, gaple bukan keplek, bahasa Jawa. Lain lagi, kalau gaple kan kadang-kadang tidak taruhan. Kalau keplek ini mesti taruhan. Nah, di situ enggak boleh. Atau ikhtilat, ya, ikhtilat apa itu? Campur laki perempuan, ya. Nah, ini jadi haram. Nah, kalau walimah tadi tidak menyediakan tempat duduk, kira-kira ini mana 5 tadi yang diambil? Ayo para hewan, latihan istihad. Dan di dalam walimah tadi tidak disediakan tempat duduk, sehingga harus makan, minum, berdiri. Apa ini? Ada makruh. Ya itu. Bagi yang menganggap bahwasanya minum dengan berdiri itu apa? Makruh. Tapi kalau nggak ada imam, para ulama yang mengatakan itu haram, nggak ada. Paling ikuti sunnah atau tidak. Ya itu. Nah, jadi itulah kehadiran kita di sini. Ini sampai jam berapa sih? Lama apa sebentar? Kalau sebentar sekarang sudah selesai. Kita bicara hukum ya. Nah, ya. Nah, jadi inilah para hewan semua. Nah, kehadiran kita di sini, menurut saya minimal sunnah. Bahkan ada seperti saya ini mungkin mewajibkan diri. Kenapa kita harus? Karena katakan harus, ini sudah di luar bahasa hukum. Menghadiri walimatun nikah, minimalnya sebabnya ada 3. Kenapa kita ini harus atau sebaiknya mendatangi walimah? Pertama, untuk saddu dzari'ah, untuk menutup hal-hal yang haram. Karena apa? Kita datang dengan ini, kita tahu sekarang
sekarang bahwasanya Temi itu sudah nikah dengan Aisyah. Saya tahu membaca di sini. Nah, ya. Jadi besok-besok atau nanti kalau kita lihat Temi misalnya boncengan dengan Aisyah, sudah tidak ada zon-zon lagi. Coba kalau Pak Jumrani yang ngadakan acara ini, jangan salahkan saya. Nah, langsung tak tangkap, serahkan Amir Markas. Ini Temi boncengin perempuan. Loh, kenapa ini memalukan pesantren? Terus Pak Jumrani diundang, panggil. Pak, ini anak bapak boncengin perempuan yang bukan muhrim. Pak Jumrani bilang, sudah nikah. Loh, enggak tahu saya. Kalau ini kan sekarang nggak mungkin saya. Nanti ngelihat Temi bukan hanya boncengkan, bahkan gandeng si Aisyah, sudah nggak ada lagi zon. Nah, itu para ikhwan semuanya. Untuk memberikan contoh sadudariah ini biasanya para ulama usul menyampaikan dalil ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Sofiyah. Nah, ketika beliau berjalan dengan Sofiyah, ada sahabat yang mapaki apa? Metui ya, waduh Jawa nih. Menjumpai, nah, belum dekat, lari dia. Sahabat tadi lari, panggil sini. 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 Nah, kurang lebih gitu. Ini privasi saya, ya hadisnya sopo. Kenapa kamu lari? Lihat ya, ini Sofia. Sofia itu siapa? Istri. Nah, begitu. Ini istri saya. Kata siapa tadi? Ya Rasulullah, gak mungkin saya punya dugaan-dugaan yang tidak baik dengan engkau, gak mungkin. Lah, kata Rasul, iya sekarang gak mungkin. Tapi nanti ketika kamu lari dan belum tahu siapa ini, bisa-bisa digoda setan. Kemudian muncul hadis bahasanya setan itu ya jadi majrodam, akan masuk ke dalam aliran darahmu, kemudian timbul pikiran negatif. Rasul berjalan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Makanya saya undang, ini Sofia, ini istri saya. Sehingga ketika setan akan menggoda kamu, kamu sudah jawab, bukan. Saya sudah tadi diberitahu oleh Rasulullah, tadi sudah diberitahu, itu adalah istri Rasulullah. Loh, ini pentingnya mendatangi walimah untuk menjadi saksi, menghilangkan don-don yang tidak benar terhadap orang ketika dia berjalan dengan wanita yang bukan apa? Muhrim. Nah, yakin saya nggak tahu kalau Temi itu sudah nikah. Tahu-taunya ya kemarin waktu Pak Jumrani ngasih tahu, makanya tanya, yang nikah siapa Pak? Anak saya. Yang mana? Loh, di Temi. Oh Temi, ini kan pernah jadi murid saya. Hampir semua anak Pak Jumrani kan menjadi murid saya ya. Pak, namanya bagus, Ibnu Taimiyah, panggilannya Temi. Memang kadang-kadang kita ini memberi nama udah bagus-bagus. Nah, Yahya dipanggil Jeki. Nah, ya itu. Maimunah dipanggil Maimeh. Nah, macam-macam ya. Ya jadi itulah karyawan semuanya. Ini nanti soal nama kita bicara yang kedua. Nah, mendoakan. Saya yakin ini belum ada yang mendoakan Temi. Betul nggak kira-kira? Loh, mau doakan gimana? Tahu juga enggak? Lah, malah don sih ya. Lah, saya yakin nih Pak Muhyiddin nih belum doakan si Temi. Betul nggak? Belum tuh, belum dijawab ya belum. Nah, ya. Karena memang tidak tahu apa dia sudah nikah atau belum. Maka ini pentingnya walimah dan tidak perlu mewah-mewah. Ini Rasul mengatakan, memerintahkan, aulim walau bisan. Nah, adakanlah walimah walau hanya nyembelih cempe. Ngerti cempe? Kambing kecil. Anak kambing kecil. Nah, jadi nggak perlu mewah-mewah. Ya, yang penting adakan itu. Ya, para ikhwan, ini agar ini syariat soalnya. Ya, jadi kan ada yang
doakan tuh kamu. Untung bapak inisiatif, udah besok walimah. Dan memang ya walimah itu yang lebih pas qobla atau ba'da dukhul. Ba'da dukhul, jangan tanya apa udah dukhul apa belum, jangan. Nah, itu ba'da dukhul. Nah, jadi ya seperti ini yang benar, sudah dukhul baru kemudian walimah. Nah, doakan ya. Masuk dan doakan belum? Belum juga ya. Belum kan? Kamu dan doakan belum? Belum kan? Betul Pak. Nah, ayo sekarang kita doakan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lak. Barakallahu lak. Wa baraka alaik. Wa baraka alaik. Wa jama'a. Bainakuma. Fi khairin. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada walimah. Nah, atau orang nggak datang, tiba-tiba itu, kamu udah nikah ya kan gitu. Kami tanya dulu dah, baru nanti kesini nggak usah begitu. Nih, alhamdulillah. Nah kemudian, kalau ini menyangkut tradisi, ya, dengan kita mendatangi walimah ini minimalnya kita diingatkan bahwasanya kita pernah mungkin ya seperti kami ini berapa puluh tahun yang lalu Pak Jumran, kalau Pak Jumran berapa puluh tahun lalu seperti kami ini. Artinya umur pernikahan sudah berapa puluh tahun gitu loh. Sudah 40 Lupa lagi. Lupa. 82 saya. 82 ya, berarti sudah 48-an ya. 38 loh ya. Khairi 28. Pak Muhyiddin berapa? Lupa. Mas'ud berapa? Mas Mas'ud berapa tahun pernah kayak saya begini nih. Diingatkan kan bahwasanya sehingga kita para mubalek atau ini pentingnya ceramah ini sebetulnya bukan syariat, ini kebiasaan. Hanya saya bisa ngambil kesimpulan ini adat yang baik sehingga bisa menjadi muhakamah ya. Soalnya kalau misalnya datang terus tadi doa, parehan makan terus pulang, wagu nggak kira-kira? Wagu itu tahu nggak wagu? Wagu bahasa Jawa apa nih wagu? Ganjil janggal kira-kira kan gitu. Saya ada yang ekstrim, nggak ada sunahnya dengerin ceramah, yang penting saya makan, habis makan pulang gitu. Bisa-bisa saja, tapi kan agama ini tidak hanya ansih semacam itu para hewan semua. Maka ini tradisi yang baik, yaitu kita diingatkan lagi tentang masalah pernikahan, apalagi ini tasyakur. Dua hal yang sangat penting. Nah, ada kecenderungan nih, maka saya tadi ingatkan. Kalau baca Quran, itu surah An-Nisa ayat 3 ditinggal. Takut ini gimana? Saya khawatir kalau nanti para hewan membenci ayat ini, terutama ibu-ibu. Ya. Makanya saya ingatkan tadi tak panggil, ini Pak Heri jangan yang ngarahin. Baca yang pertama sama bukan ya, no. Jangan-jangan. Saya maunya itu. Udah. Panggil sini. Baca ayat yang ketiga. Nah ya, mengapa kadang-kadang kita ini alergi? Saya nggak bisa lihat ibu-ibu ya. Nah, dengan ayat ini, nah saya akan jelaskan dulu nih tentang ayat ini ya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Untuk bisa mendapatkan pengertian yang utuh dari ayat ini, baik yang mau ta'aduduz zaujah, menambah istri lagi, maupun yang memilih cuma satu, yang mesti harus utuh memahami ayat itu. Ayat ini isyaratnya
isyaratnya para iwan sebagian tafsir adalah isyarat agar ini tandanya nih, agar wanita itu beristri 4 atau beristri 1. Isyaratnya 1. Nah, bukan nyuruh orang beristri 4, bukan. Nah, diambil pertama soal keadilan. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nah, jadi 4 itu solusi. Kemudian yang bahkan di ujungnya menurut Pak Hamka, ini Isa memuji orang yang beristri 1. Tuh, sampai semacam. Maka saya tulis dalam Nasihatul Mukminin. Dzalika adna alla ta'ul. Yang demikian itu maksudnya istri 1. Adna alla ta'ul, lebih dekat untuk kamu tidak berbuat dolim. Ibu-ibu senang tuh. Ya memang ini pengertiannya kok. Hanya kadang-kadang kan tadi ini oleh bapak-bapak dijustifikasikan ini perintah. Kalau saya harus nikah lebih dari 1. Yang utuh pemahamannya. Fa'in khiftum ala tabdilu fawahidatan. Kan jelas begitu. Kalau kamu itu belum terjadi syartiyah. Loh, tuh. Jadi fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Saya mengambil pengertian kata toba. Mungkin bisa salah, tapi ini yang saya pahami. Toba itu artinya apa, Pak Heri? Thayyib artinya apa? Baik. Loh, Quran pemilihan bahasanya sangat tepat. Nah, dengan menggunakan kata toba, ma tobalakum. Tetapi dalam terjemah Al-Quran itu dianggap fa'in apa tadi? Oh, enggak. Fankihu ma tobalakum. Apa yang menyenangkan kamu? Saya kurang. Kalau melihat arti harfiahnya, apa yang membuat baik kamu? Jadi mau nikah 4, mau nikah 3, mau nikah 2, mau nikah 1, silakan, asal membuat apa? Baik. Ini kadang-kadang nggak dipikirkan. Yang penting saya ngikuti sunnah. Loh. Tetapi tidak membuat baik. Baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya dengan nikah lagi tidak tambah baik. Ya berarti hilang dari kata tobalaku. Fankihu ma tobalaku. Ada nggak mam yang bisa membuat baik? Banyak. Loh, yang dengan nikah lagi bisa membuat apa? Baik. Banyak. Tapi lebih banyak lagi yang kita saksikan, loh, justru dengan nikah lagi tidak tambah baik. Begitu nggak yang terjadi? Realitanya Pak Heri? Realitanya ya, loh itu. Jadi kalau memang tambah baik, tobalakum, silakan nikah. Loh, berapa tadi? 4, silakan. 3, silakan. 2, silakan. Nah, tapi kadang-kadang ini mau bantu janda malah membuat apa? Lu realita lo ya yang saya katakan. Janda baru. Nah ini di mana tobanya? Maka silakan para hewan mau nikah berapapun juga. 4 berapapun juga kan. Nah maksimalnya asal bisa menambah apa? Baik. Istrinya tambah baik, keluarganya tambah baik, anak istrinya tambah baik, silakan. Allah bijak sekali. Nah tetapi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah jika kamu khawatir nanti tidak bisa berbuat adil, nah, padahal saya katakan walan tastati'u walan ta'dilu bainan nisa.
Tidak mungkin manusia bisa berbuat adil. Maka di situ dibuat dua kata, satu istun, dua adlun. Kalau kistun, sepemahaman kami, itu keadilan yang sifatnya fisik. Kalau adlun yang sifatnya non fisik, misalnya cinta, ini adlun. Tapi kalau nafkah adalah kistun. Ini belum sudah menceritakan soal poligami ya, nggak apa-apa kan? Ini untuk yang pengantin lama. Untuk pengantin lama ya. Jadi misalnya begini, saya mau nikah lagi, lah ya itu mau nih ya, kan jadi saya mikir kalau istri saya yang pertama ini saya belikan Innova, maka istri saya yang kedua juga harus Innova. Itu barunya kistun namanya. Kalau istri saya beri nafkah karena dia punya anak, misalnya 1 bulan 3 juta. Nah, yang istri kedua saya juga punya anak, saya beri 3 juta. Itu namanya kistun. Nah, ini bisa yang begitu itu. Saya di sana saya buatkan rumah tingkat ber-AC. Nah, di sini juga begitu. Yang terjadi tidak. Lah. Yang muda, yang turun. Nah, yang muda. Saya tahu semangat ini. Yang muda, yang dilanjut. Jadi gimana nih pemahaman ayat ini? Kalau adil nggak mungkin, maka ibu-ibu jangan pernah percaya kata suaminya. Bu, saya cinta ibu 50% yang kepada yang tua, kemudian yang muda 50%. Nggak mungkin bisa. Rasul sendiri pernah menyatakan begitu. Jadi kalau cinta itu mesti tidak bisa dibagi. Itu tadi kata Allah, walan tastati'u antadilu bainan nisa walau harustum. Walau kita ingin tapi tidak akan bisa. Loh ya, jadi itulah para ikhwan semuanya, jangan alergi masalah poligami atau nikah lagi. Ini baru sebagian, belum lagi soal hikmahnya dan seterusnya. Allah perintah mesti indah sekali. Apalagi tadi, udah saya ambil ujungnya saja ya, itu dalika adna alla ta'ud. Dalam tafsir dulu saya lupa, kalau nggak dulu Al-Kasab, itu soal takdil itu dibagi, diartikan jadi 12 kata. Dari kata ala, tapi itu diambil satu saja oleh terjemah Departemen Agama, yaitu dengan dolim, beraniaya. Padahal ala arti aslinya ala yang arti aslinya keluarga yang banyak. Kalau kamu nikah cuman satu, kemungkinan keluarga tidak begitu banyak, kemungkinan ya. Dan ini berarti lebih ringan daripada berapa? Nah, jadi kalau orang yang bisa punya istri satu, saya katakan hebat itu. Saya tidak mencela, hebat itu. Karena dia siap untuk punya keluarga yang lebih apa? Banyak. Nah, kalau istri satu seperti saya, nah, kan ringan. Istri cuma satu, anak cuma 4. Coba kalau istri saya 2, saya harus mikir sana. Maka jangan jadikan contoh saya. Imam aja cuma 1, Pak Heri alasannya gitu, nggak bisa. Ini pilihan loh. Sama seperti orang nikah atau tidak, itu pilihan. Maka jangan orang tidak nikah kemudian alasannya mencontoh. Ada ulama yang tidak nikah, ada 4 ulama yang terkenal yang tidak nikah. Pertama Imam At-Tabari, ahli tafsir, tidak nikah. Kemudian Imam An-Nawawi tidak nikah. Kemudian Imam Zamakhsyari tidak nikah. Nah, yang keempat nih, yang ini nih, Ibnu Taimiyah. Nama ini sebetulnya kurang pas juga, Pak. Harusnya Ibnu Jumroni. Masa Ibnu Taimiyah? Memang kadang nama-nama itu seperti Abu Jibril. Ini lagi salah lagi. Nah, masa Abu Jibril? Jibril punya bapak nggak sih? Ya kan, ini ada orang namanya Abu
Dan ketemu di mana? Nah, tapi karena nama ya sudahlah terserah ya. Nah, mungkin ini beliau akan ambil dari kehebatan Ibnu Taimiyah. Nah, kalau memang ikut Ibnu Taimiyah, beliau udah nikah. Ayo. Tapi ada alasan. Nah, dari situ para ulama mencoba kenapa sih sama orang tidak nikah? Apa kemudian jangan kemudian ini tidak nikah ini berarti tidak melaksanakan sunnah. Karena dalilnya jelas, man raghiba an sunnati falaysa minni. Tidak nikah itu belum tentu. Ibnu Taimiyah itu tidak nikah karena memang beliau hidupnya habis untuk jihad. Sehingga ada penjelasan beberapa hal yang menyebabkan penghalang untuk nikah adalah kesibukan jihad. Satu. Yang kedua, kesibukan menuntut ilmu. Ini pembahasan fikih ya. Nah, Ibnu Taimiyah itu nama aslinya Ahmad sebetulnya ya. Kemudian sampai kakeknya namanya Taimiyah, Ahmad bin Abdus Salam asalnya ya gitu nih. Gelarnya Abul Abbas. Itu hidupnya Masya Allah. Dia masuk penjara keluar itu 7 kali kan. Di penjara itu sampai 7 kali. Ini Ibnu Taimiyah. Ya ini untuk membahas tadi kenapa orang tidak nikah dan seterusnya. Nah, kasus pertama mungkin jarang yang lengkap ya karena ini. Kasus pertama adalah soal pelecehan kepada Rasulullah SAW. Ada seorang Nasrani, beliau itu lahir di Haran. Haran itu masuk daerah Turki. Nah, itu melecehkan Rasulullah SAW. Oleh Ibnu Taimiyah dengan salah satu ulama dilaporkan kepada qadhi, kepada hakim. Kemudian disidangkan. Di persidangan Ibnu Taimiyah kalah bukti. Yang menang yang melecehkan Rasulullah. Sehingga beliau setelah dihukum, setelah dilempari batu oleh orang banyak, masuk penjara. Ini kasus pertama, di mana beliau kemudian terus selama 7 tahun. Nah, kasus terakhir yang membuat beliau masuk penjara adalah masalah ziarah kubur. Karena beliau mengeluarkan fatwa tidak diperbolehkan menziarah kubur kecuali ketiga kuburan. Tidak boleh berziarah kecuali ke masjid dan 3 masjid. Adapun ziarah itu semuanya bid'ah, kata beliau. Maka beliau terkenal dengan pemberantas bid'ah. Itu mungkin yang diambil oleh Pak Jumroni. Jadi kalau soal ulama yang sangat keras terhadap TBC, ya ini orangnya. Siapa tadi? Ibnu Taimiyah. Nah, fatwa itu membuat geger karena saat itu muslimin sedang gandrung dengan ziarah kubur. Memang beliau pemberani, Masya Allah. Jadi keluarkan fatwa berdasarkan hadis, tidak boleh ziarah kecuali ke masjid, dan itu pun 3 masjid. Wah, orang marah. Ulama-ulama yang biasa jual kuburan, istilah saya, protes sama dia. Akhirnya apa? Penjara dia. Ini kasus terakhir. Akhirnya beliau meninggal di penjara, matinya di penjara. Walaupun toh begitu, tetap karena memang beliau dalam jalan yang hak, akhirnya banyak sekali yang ziarah pada waktu beliau. Bahkan yang katakan sampai 6.000 orang ikut mengantarkan jenazahnya ke kubur. Nah, pilihan beliau karena kesibukan tadi jihad, beliau pernah dalam perang melawan Tartar, beliau pernah jadi jenderal. Kemudian juga kesibukan yang lain, akhirnya beliau tidak sempat apa? Loh, para hewan boleh kalau memang sibuk berjihad, sibuk menuntut ilmu, nah itu boleh jadikan alasan untuk apa? Ini bahasa fikih. Atau tadi pribadi saya pilih, daripada saya sibuk ngurus istri, loh, mendingan saya ngurus umat. Pengurus umat aja belum bisa, sudah nambah istri, gimana? Bapak Eri kan yang ngurus umat kan? Nah, misalnya begitu ya. Nah, itulah para hewan semuanya ya. Jadi Mas AA tadi jangan kita alergi dengan ayat ketiga
dari surah apa tadi? Terutama ibu-ibu, paham ya ibu-ibu ya? Wah ini ayat ini untuk apa namanya mengikat saya. Udah. Itu justru memang untuk ibu-ibu. Kalau lebih dihayati lagi, orang nikah lagi itu walaupun saya belum menikah lagi, yang berat siapa sih? Suami apa istri? Di hadapan Allah ya. Suami yang diancam pundak sengkleh. Suami apa istri? Suami. Nah, sementara ada dalil siapa yang mau masuk surga harus mau dipelugami. Dalil dari mana itu? Hadis maudhu aja bukan, apalagi terus apa? Nggak ada dalil. Siapa yang mau masuk surga hendaknya rela dia apa? Gimana Pak Heri? Kira-kira itu dalil apa ayat tuh? Kunci surga katanya. Nah, jadi enggak ya semacam itu. Ama poligami lah asal tadi bisa adil dan mampu untuk bisa membuat baik dua keluarga. Silakan. Nah, insya Allah tidak akan terjadi dalika adna ala ta'ala. Nah, masalah itu tadi ya. Nah, sekarang para ikhwan semuanya, tasyakur. Ini yang terakhir ya, dan panjang-panjang. Memang ya tasyakur itu selalu hubungannya dengan nikmat. Syukurlah ya itu. Maka ayat yang tadi saya bacakan dari surah Ibrahim itu rangkaian dari nikmat-nikmat yang Allah sebutkan. Maka kemudian Allah menyatakan pada ayat yang tadi rangkaian yang terakhir, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan saya berikan kepada engkau apa saja yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya. Tetapi kebanyakan innal insana la zalumun kafar. Kebanyakan manusia ini dolum itu sangat dalim, kafar sangat kafir. Dari ayat yang pertama, dari kalimat yang pertama, kamu pernah nggak minta atau doa, ya Allah mudah-mudahan saya dapat istri yang namanya Aisyah, pernah nggak? Tuh. Maka benar ahli tafsir, kita ini diberi oleh Allah yang kita minta, bahkan yang tidak minta pun diberi oleh Allah. Contohnya kami tidak pernah berdoa, ya Allah pertemukanlah saya dengan seorang wanita yang cantik jelita namanya Aisyah, ya kan? Tapi diberi oleh Allah. Jadi ketika ulama menafsiri tadi, Allah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta dan apa yang tidak kamu minta. Pak Heri, pernah nggak minta, ya Allah jadikanlah nanti saya pada umur sekian jadi juragan rumput laut? Pernah berdoa? Enggak pernah. Doanya apa dulu Pak Heri? Ya, diberikan rezeki yang Sudah kan dikasih kan? Loh, ini yang kasih. Lah, yang tidak minta juga banyak yang dikasih. Mungkin Pak Dobri juga nggak pernah minta itu bisa kerja di Natra. Pernah minta nggak Pak Heri? Nggak pernah. Ngerti aja enggak? Tiba-tiba oleh imam dia mati suruh tinggal, ceritanya kan gitu. Nggak pernah minta. Ini dihayati para hewan semuanya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu lengkap, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Apalagi mudir, mungkin waktu ikut tahasus nggak pernah terpikir jadi master pendidikan, nggak pernah terpikir, nggak pernah. Wong cuman amanat imam ikut tahasus, nggak pernah minta juga, ya Allah jadikanlah nanti saya master pendidikan, enggak. Ini para hewan semuanya. Maka jangan sampai kita ini merendahkan nikmat Allah yang kita ini diberi. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'al, dan yang tidak kamu minta. Ini penafsiran Al-Marwazi, diberikan oleh Allah. Pak Jumroni, di antara yang diminta dengan yang tidak diminta, lebih banyak mana yang diberikan oleh Allah? Justru banyak yang tidak minta kan? Rumah ini pernah nggak minta dulu? Nggak pernah. Tiba-tiba Pak Kulokot bangun rumah, lah kon jualnya ke Pak Jumroni, lah mau jual ke Ustaz Ahi gitu kan? Lah itu
Lah, sudah maka jangan sampai meremehkan. Maka memang betul orang bersyukur itu tidak mudah. Lah para hewan semuanya. Sampai-sampai Rasul mengajarkan kepada salah seorang sahabat tepuk pundaknya. Siapa namanya tuh? Ada ingat nggak? Kamu jangan sampai lupa. Nah, dalam setiap sholat baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai begitu. Jadi memang tidak mudah. Maka ketika Imam Ghazali menjelaskan soal syukur, wah masya Allah, jelimet sekali. Kalau saya simpulkan, orang bisa bersyukur itu kalau orang pintar. Kalau orang goblok nggak mungkin bisa bersyukur. Loh. Jadi orang bisa bersyukur kalau orang itu pintar, cerdas. Kalau tidak cerdas nggak mungkin dia bisa mensyukuri nikmat Allah. Makanya beliau membagi-bagi itu untuk mensyukuri adanya ada 3 tahapan. 1 ilmu, 2 hal, 3 amal, baru itu. Ini baru bisa bersyukur. Pertama, ini yang mudah saja, nikmat. Kadang orang nggak ngerti. Misalnya nih Tami aja, dapat Aisyah. Pemberian siapa Tami? Allah kan? Tapi kadang-kadang lupa. Lah, karena saya di sendiri mah, belum. Loh, ini kadang-kadang lupa. Masih di beton. Laris. Kenapa? Saya usahakan belum tentu Pak. Lupa dia kalau ini pemberian dari Allah. Jadi orang mau bersyukur itu syarat utamanya harus berdiri. Maka malah kalau sampai Dr. Abdul Salam menjelaskan ketika beliau memahami ulul albab begitu. Bukan hanya orang berilmu, betul kata Pak berarti cerdas. Kalau ilmunya ilmu biasa nggak mungkin bisa bersyukur. Karena apa? Ulul albab itu kerjanya 2. 1 dia itu tafkir, berpikir. Yang kedua taskir, mensyukuri nikmat Allah. Bah kemudian al-hal, ini sebentar sedikit ya. Nah, yang setelah ilmu hal apa? Merasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini juga tidak mudah. Kita ini isinya ndak terima terus. Jadi nggak terima. Kurang terus. Itu karena memang dia ndak punya ilmu. Dia seperti kami nih misalnya lihat, wah dulu kayaknya cantik ya, tapi setelah ini kok lah. Itu berarti nggak bersyukur. Ya sudah dapat Aisyah ini sudahlah itu saja. Nah kondisi yang semacam ini hendaknya dihayati betul. Maunya, wah tidak mau ini, maunya sih saya mana sih anaknya ini nggak tahu. Nah, ya itu, ya itu kadang-kadang gitu. Juga dengan istri. Wah kok lama-lama begini ya kalau tahu. Lah ini berarti halnya tidak. Lah ya itu dapat nggak usah ditunjukin saya. Ya ini. Nah jadi tidak usah dengan soal istri lah, soal penghasilan atau soal kondisi saat ini. Begitu. Kita oleh Allah sudah diberi negeri ini, bisa negeri dah. Masya Allah. Tapi kadang-kadang masih juga tidak puas. Masih kepengen tinggal di Singapura, enak ya tinggal di Singapura, no. Masih ingin tinggal di Amerika dan seterusnya. Ini menunjukkan kalau dia belum sampai, hal belum tentu sampai. Apa? Tinggal di bulan. Maunya tinggal di bulan. Ini juga hewan-hewan nih yang sudah diberi oleh Allah nikmat, tinggal di Cilengsi, tinggal di Supa, masih aja pada protes. Loh ini, oh enak tinggal di luar nggak suruh ukhuwah. Lah ini gimana? Ya ini bagaimana bisa dianggap bersyukur? Hal apalagi nanti amal yang ketiga di mana? Nah ini tadi dia menggunakan nikmat tadi sesuai dengan apa yang Allah berikan. Untuk tujuan nikmat ini Allah memerintahkan untuk apa? Nah ini namanya tadi yang ketiga amal.
Misalnya mata, Allah memberikan kita mata untuk apa?